Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumlah sproket pada kaset sepeda terus mengalami perkembangan. Dari 6 menjadi 7, menjadi 8, 9, 10, 11, dan saat ini sudah 12 speed. Bertambahnya jumlah sproket di kaset sepeda juga diiringi dengan bertambahnya jumlah gigi pada low sprocket, sehingga semakin memperlebar rentang gear rasio sepeda. Keuntungan gear rasio yang lebih lebar adalah kita memiliki pilihan gear rasio yang lebih luas, sehingga akan lebih sedikit perpindahan pada chainring depan. Bahkan saat ini single chainring menjadi lebih populer. Dan dengan bertambahnya jumlah sprocket pada rentang gear yang sama, membuat perpindahan gigi menjadi lebih sedikit lompatan ketika berpindah sprocket, sehingga membuat cadence kita menjadi lebih mulus. Pro dan kontra. Bertambahnya jumlah sprocket pada kaset sepeda memiliki konsekuensi lebar keseluruhan kaset akan bertambah. Sementara lebar dropout sepeda tetap. Tetapi pertambahan lebar kaset ini tidak terlalu kentara. Antara 40,5 mm untuk 11 speed menjadi 40,9 mm untuk 12 speed. Sedikitnya pertambahan lebar ini dimungkinkan karena jarak antar sprocket yang lebih sempit, dari 2,18 mm menjadi 2,14 mm. Kaset yang lebih lebar membuat kemiringan jari-jari yang lebih kecil atau lebih curam, sehingga mempengaruhi kekuatan jari-jari dalam menahan beban. Walaupun sebenarnya tidak terlalu berpengaruh besar, apalagi beberapa pabrikan pelek menyiasatinya dengan menggunakan lubang spoke yang offset. Menggeser lubang spoke tidak lagi di tengah untuk mengurangi efek tersebut. Jarak antar sprocket yang lebih sempit adalah pedang bermata dua dalam hal performa perpindahan gigi. Jarak yang lebih sempit berarti lebih sedikit daya ungkit yang diperlukan untuk memindahkan rantai dari satu sprocket ke sprocket lainnya. Tapi itu juga berarti toleransi yang semakin ketat. Sedikit saja kita salah mengatur pergerakan RD, perpindahan gigi menjadi tidak mulus. Rantai bisa melompati sprocket menuju sprocket berikutnya. Tetapi tentu saja ini bukan masalah bila kita mengatur RD dengan benar, apalagi bila menggunakan shifting elektronik yang bisa menyesuaikan diri secara otomatis. Kelemahan lainnya adalah sulit untuk ditingkatkan karena permasalahan kompatibilitas. Kita tidak bisa hanya mengganti kaset dengan kaset 11 speed pada drivetrain 10 speed tanpa mengganti komponen lainnya. Dan hal yang sama berlaku untuk 11 speed ke 12 speed. Kita akan membutuhkan RD baru, rantai baru, dan crankset dengan chainring yang lebih sempit, dan komponen lainnya agar drivetrain yang terpasang bekerja lebih efisien. Bobot juga menjadi masalah. Lebih banyak sprocket berarti lebih banyak logam. Pertambahan berat ini sebagian besar telah ditiadakan selama bertahun-tahun dengan desain sprocket yang bolong dan mencampurnya dengan bahan yang lebih ringan. Tetapi dalam beberapa kasus, menggunakan materi yang lebih ringan dan desain yang bolong-bolong mengorbankan masa pakai kaset. Kekuatan kaset menjadi sedikit berkurang. Permasalahan gear rasio berulang. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, penambahan sprocket juga akan menambah kombinasi gear rasio yang bisa kita pilih. Bila kita menggunakan crankset double chainring dan kaset 10 speed, maka kita akan mendapatkan 2x10, 20 kombinasi gear rasio. Tetapi 20 kombinasi ini ternyata memiliki beberapa kombinasi yang sama, sehingga kita tidak mendapatkan 20 kombinasi yang unik. Misalnya kita menggunakan kaset 10 speed, 11, 13, 15, 17,
19, 21, 24, 28, 32, 36T, dan crankset 36, 22T. Maka kita akan mendapatkan 4 kombinasi yang sama, yaitu 22/13 sama dengan 36/21, 22/15 sama dengan 36/24, 22/17 sama dengan 36/28, dan 22/21 sama dengan 36/36. Sehingga bukan 20 kombinasi yang kita dapatkan, tetapi hanya 16 kombinasi yang unik. Masalah kombinasi yang berulang ini atau redundant dapat dipecahkan dengan menggunakan single chainring. Dan bila menggunakan kaset yang speednya lebih besar, misalnya 1151T untuk 12 speed, rentang gear inch tidak terlalu jauh berbeda. Pada kasus 10 speed, kita akan mendapatkan rentang gear inch untuk ban 27,5 inci dari 17 sampai 90 inci. Dan bila menggunakan kaset 1151T dengan chainring 36T, maka rentang gear inch adalah 19 hingga 90 inci. Menggunakan chainring tunggal di bagian depan ini mengurangi bobot dan manfaat mekanis, baik dalam hal crankset yang lebih ringan maupun tidak perlunya shifter depan dan kabel, meskipun tidak pernah dapat menggantikan seluruh rangkaian gear ratio dalam pengaturan ring ganda. Disinilah daya tarik kaset 12 speed benar-benar terasa. Kesimpulan, mengganti drivetrain sepeda kita menjadi drivetrain 12 speed membutuhkan dana yang tidak sedikit, karena kita harus mengganti semua komponen drivetrain agar bekerja dengan optimal. Kita tidak bisa hanya mengganti kaset dan shifternya saja. 12 speed hanya akan optimal bila kita menggunakan crankset single chainring. Hal ini karena kapasitas RD yang ada tidak mencukupi bila kita menggunakan multi chainring. Kelebihan 12 speed bila tetap mempertahankan rentang gear ratio, top dan low sprocket sama, adalah perpindahan gear yang lebih mulus. Sedangkan untuk 12 speed yang memiliki low sprocket yang besar dan menggunakan single chainring, kasus kombinasi gear ratio yang berulang dapat dihindari tanpa terlalu memperkecil rentang gear ratio. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.